Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan saling mengenal dan mengasihi, yang diambil dari buku Abraham sesi 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, orang-orang bergabung untuk membentuk suatu komunitas. Biasanya komunitas terbentuk karena latar belakang dan tujuan yang sama. Begitu pula yang terjadi pada jemaat mula-mula. Mereka membangun persekutuan sebagai sesama orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Di dalam persekutuan itulah mereka tumbuh bersama untuk saling mendukung dan membangun dalam iman dan kasih. Persekutuan yang intim, penuh kasih dan kesalehan mestinya tetap hidup di masa kini. Kitalah pelaku-pelaku yang mesti menghidupinya. Jangan sampai persekutuan jemaat Tuhan digantikan dengan jiwa kebersamaan yang dibangun untuk sekadar bersenang-senang, melepas penat, dan mencari kepuasan dengan mengesampingkan Tuhan. Biarlah persekutuan kita menjadi berkat bagi banyak orang, karena didasari dengan prinsip hidup Kristiani yang benar. Ayat pembuka diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hari ini ku
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar, kami memohon. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. O Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu,
ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 1 ayat 16-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Tuhan bersama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur boleh dipulihkan relasi kami dengan Engkau. Kami bersyukur ada firman-Mu, ada Alkitab yang merupakan firman-Mu itu sendiri, yang menuntun kami langkah demi langkah di dalam menjalani hidup kami, hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong, menuntun setiap kami, baik kami yang akan menyampaikan maupun kami yang akan mendengarkan, sama-sama diberi hikmat-Mu, supaya boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu itu kami boleh menemukan penghiburan, menemukan kekuatan, ditegur, dikuatkan untuk kembali kepada rancangan-Mu dan kembali kepada kehendak-Mu. Tolong kami yang lemah ini, sehingga kami dimampukan untuk lebih saling mengenal satu sama lain, lebih saling mengasihi satu sama yang lain, terutama kami sebagai warga, baik jemaat maupun simpatisan, baik yang ada di GKI Layur maupun di Bajem Grand Wisata. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, penuh berisi air, batang airnya Allah. Kau sediakan gandum bagi mereka, Kau mengairi alur bajaknya, Kau membasahi gumpalan tanahnya, dan dengan dirus hujan Kau pun menggemburkan tanahnya, Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejak-Mu Tuhan mengeluarkan lemak, tanah gurun pun menitik, bukit bersorak-sorai, padang rumput berbagaikan kambing domba, lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kisah para Rasul pasal 2, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Apakah saudara-saudara sekalian punya pengalaman bagaimana pertama kali merantau dan kemudian mencari gereja? Kalau saya dulu punya pengalaman seperti itu, sehingga saya itu memberanikan diri cuek begitu ya, masuk ke gereja meskipun tidak ada yang dikenal dan tidak ada yang mengenal. Ada rasa tidak enak, ada perasaan asing. Kenapa? Karena begitu masuk tidak ada yang mengenal saya dan juga tidak ada yang saya kenal. Apa yang mau saya katakan adalah saudara-saudara bahwa tidak dikenal dan tidak dikasihi itu adalah pengalaman yang tentunya tidak kita inginkan dan tidak menyenangkan. Bahkan bayi yang pertama kali melihat ibunya pun, kalau ibunya itu tidak menunjukkan rasa sukacita, tetapi rasa capek, rasa sedih, rasa malas, itu juga akan mengganggu perkembangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah saling mengenal dan mengasihi. Khususnya adalah di dalam konteks sebagai sesama jemaat ataupun simpatisan, baik yang ada di GKI Layur maupun yang ada di Bajem Grand Wisata. Harapannya adalah melalui perenungan ini kita lebih didorong lagi untuk memperhatikan keluarga baru kita, keluarga rohani kita, di samping keluarga jasmani kita. Tetapi kita juga diberi keluarga rohani. Dalam konteks jemaat lokal adalah GKI Layur dan Bajem Grand Wisata ini. Saya akan mendasarkannya dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kenapa kita harus saling mengenal dan saling mengasihi? Apa yang mempersatukan kita sehingga kita harus saling mengenal dan saling mengasihi? Yang pertama adalah karena kita sama-sama orang berdosa yang mengakui dosanya, yang membutuhkan penyelamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sama-sama menyatakan diri kita bahwa kita bukan yang dulu lagi. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus untuk diampuni dosanya, untuk diperbarui hidup kita. Sehingga persekutuan kita yang baru ini malah melampaui zaman, melampaui waktu, melampaui suku, melampaui segala sesuatunya. Karena semua orang yang memberi diri dibaptis, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipersekutukan menjadi satu di dalam kematian dan di dalam kebangkitan Yesus Kristus.
Kita mau sama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau sama-sama hidup, mempraktekkan hidup Kristus itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus pada kisah Pentakosta ini adalah kelanjutan dari Pentakosta. Mereka menjadi sadar setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Sehingga pada waktu itu dikatakan jumlahnya bertambah, kira-kira ada 3.000 jiwa. Nah inilah hebatnya khotbah Petrus ya, jemaat sekalian. Sekali berkhotbah dengan urapan kuasa Roh Kudus, 3.000 jiwa berkhotbah. Kalau saya sendiri khawatir saudara-saudara, sekali berkhotbah 3.000 pasang mata tertidur lelap. Itu yang saya takutkan saudara-saudara. Semoga saudara-saudara tidak tertidur lelap nanti ya, selama saya menyampaikan firman Tuhan itu. Dari 12 kira-kira dari 70 murid begitu ya, sekarang bertambah kira-kira menjadi 3.000 jiwa. Nah, bagaimana para rasul itu mengajar? Bagaimana para rasul itu memperkenalkan lebih jauh, lebih dalam siapa Kristus itu? Maka mereka melakukan beberapa hal. Tetapi sebelum lanjut saya ingin menekankan dulu sekali lagi bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang mempersatukan 3.000 jiwa ini. Yang ditambahkan kepada jumlah yang sudah ada, entahkah 70, entahkah 120. 3.000 ini mau menyatu, mau bersekutu, mau lebih saling mengenal dan saling mengasihi satu sama lain. Mereka mempunyai keluarga rohani yang baru. Nah saudara-saudara, demikian juga kita. Jangan kita itu melupakan dasar kenapa saya dan saudara-saudara harus lebih saling mengenal dan saling mengasihi. Karena kita dipersatukan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Jadikan kematian dan kebangkitan Kristus itu yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah memulihkan kita dalam hidup yang baru itu, menjadi modal untuk kita itu melakukan extra mile, melakukan hal-hal yang lebih untuk keluarga rohani kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mau tidak mau memang dilahirkan dalam kondisi yang berbeda, latar belakang berbeda, suku berbeda, kebiasaan berbeda, adat istiadat berbeda-beda. Dan kita hidup di dalam kota megapolitan ini, kota Jakarta ini, yang memang sangat individualistis, yang cenderung kurang peduli dengan orang lain. Istilahnya lulu gue-gue gitu ya. Hubungannya itu kebanyakan transaksional. Artinya kalau aku kenal kamu tuh, kamu menguntungkan apa sih buat aku? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Apalagi waktu dan semuanya dan yang lain-lain. Oke, kita pelan-pelan saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat 42. Orang-orang yang baru mengenal Yesus itu, mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ciri dari keluarga rohani kita itu adalah ada pengajaran. 3.000 orang itu baru samar-samar, hanya sedikit mengerti, mendengar kurang jelas tentang siapa Yesus itu. Apalagi pada waktu itu belum ada perjanjian baru yang ditulis. Sehingga bagaimana mengajarkan mereka apa yang diajarkan Yesus, apa yang dipraktekkan oleh Yesus, apa yang dihidupi oleh Yesus, apa yang diperjuangkan oleh Yesus itu, maka kemudian mereka diajari oleh para rasul yang sudah terlebih dahulu. 12 orang itu bersama Yesus kecuali Yudas yang berkhianat itu, mereka mau mengajari, ini loh yang diajarkan Yesus, ini loh yang ditegakkan oleh Yesus, ini loh yang dihidupi oleh Yesus, ini kerajaan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus, ini nilai-nilai hidup baru yang diperkenalkan oleh Yesus. Sehingga mereka perlu diajar terus-menerus supaya betul-betul pengakuan mereka, baptisan yang mereka akui, yang mereka alami itu betul-betul menjadi nyata, betul-betul dihidupi.
Karena itu perlu diajar. Jadi salah satu ciri dari gereja yang benar itu adalah ada pengajaran akan firman Tuhan. Mereka setiap waktu dikatakan memecah roti dan berdoa. Ini merupakan perjamuan kudus. Banyak yang mengatakan demikian. Kenapa kok dilakukan perjamuan kudus? Supaya mereka ingat apa yang mempersatukan mereka. Apa yang membuat mereka bersama-sama. Apa yang membuat mereka itu menjalani hidup yang baru. Saudara, yang istilah new normal yang sekarang ini sedang tren gitu ya. Sebetulnya sadar atau tidak sadar itu kita alami. Begitu kita menyatakan diri dibaptis atau disidi, sebetulnya kita itu mengalami new normal. Normal-normal yang dulu tuh mungkin kita hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa, sakarepe dhewe, semau-mau sendiri gitu ya. Mudah marah, mudah egois, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan sesama, masa bodoh di dalam menjalankan hidup ini. Sekarang begitu dibaptis, begitu menyatu dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak sama lagi. Yang lalu-lalu itu harusnya diubah, yang lalu-lalu itu harusnya menjadi yang baru. Kita hidup dengan nilai yang baru, standar yang baru, gitu ya. Tetapi sebagai manusia kita itu sering lupa, makanya perlu sering diingatkan, saudara-saudara. Banyak hal yang kita tahu, tetapi kalau tidak diingatkan melalui pengajaran, melalui persekutuan, melalui ibadah, kita seringkali lupa. Contoh, siapa sih yang tidak tahu bahwa Yesus itu mengajarkan kepada saya dan saudara-saudara itu untuk mengampuni, untuk mengasihi. Siapa yang enggak tahu? Semua orang sudah tahu. Tetapi ketika itu kejadian, ketika ada orang yang bersalah, dan salahnya itu enggak main-main, salah banget, memperlakukan kita jelek banget, menyakitkan banget. Misalnya saja, dia datang, bertobat, mengakui, minta maaf. Apakah pengetahuan kita itu kita terapkan? Apakah kita ingat tadi kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah mengampuni saya? Dan Yesus yang sama itu meminta saya untuk mempraktekkan pengampunan itu kepada orang yang baru datang kepada saya. Apakah kita akan melakukannya? Belum tentu. Mungkin kita lupa untuk melakukannya. Kalau untuk orang lain, saya mungkin mau. Tetapi untuk ini, saya akan membuat pengecualian. Mungkin contoh lain, kita juga diminta, Yesus mengajarkan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita ingat, tetapi begitu kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, lah disitulah masalahnya. Saya dan saudara-saudara perlu diingatkan, perlu didukung, perlu didorong, bahwa ketika kita menjadi murid Yesus, kita harus siap menyangkal diri, siap memikul salib, siap mengikut Yesus. Nah, itu perlu diteguhkan di dalam sebuah persekutuan yang isinya itu adalah pengajaran. Dan juga saudara-saudara, di dalam persekutuan yang sehat itu ada juga penyembahan. Jemaat-jemaat pada waktu itu beribadah dan berdoa bersama. Ada secara kelompok besar, ada secara kelompok kecil, mengkhususkan waktu bersama Tuhan, mengkuduskan hari Sabat, menyisihkan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata melalui pandemi COVID ini, saya dan saudara-saudara disadarkan bahwa kita tidak rela kalau tidak ada ibadah minggu. Saya dan saudara tidak rela kalau kita itu tidak beribadah hari Minggu. Sehingga awal-awal kita mengikuti streaming dari YKB, terus kemudian kita coba dengan Zoom banyak masalah gitu ya, sinyal terus dan lain-lain, dan kemudian sekarang kita beribadah lewat YouTube. Kita merasa bahwa ibadah umum itu, kebaktian umum hari Minggu itu adalah must have, harus ada. Kita mau mengkuduskan Tuhan, mengingat kasih setia dan berkat-Nya, memuji Dia, mengakui bahwa kita bergantung kepada Dia.
bahwa semua waktu, harta, talenta kita itu, kita asalnya dari Tuhan. Kita berhenti sejenak. Kita memulai hari Senin sampai dengan Sabtu, karena terlebih dahulu Allah bekerja, terlebih dahulu kita diberi anugerah. Tetapi saudara-saudara, ya mohon maaf nih, ada keterbatasan. Hati-hati saudara-saudara, ketika kita sedang beribadah dengan alat YouTube, ya, dengan aplikasi YouTube ini, ingatlah bahwa saya dan saudara-saudara itu sedang beribadah. Kita bukan sedang nonton ibadah, gitu ya. Perlakukanlah sama. Tuhan yang ada di gereja di sini sama dengan Tuhan yang ada di rumah saudara. Jadilah aktif, berpartisipasi aktif di dalam ibadah yang kita ikuti itu. Kalau disuruh berdiri ya berdiri, duduk ya duduk, nyanyi ya nyanyi dengan sepenuh hati, begitu ya. Mengikuti liturgi yang ada, menghadirkan Tuhan di rumah saudara. Memang ini jebakan yang sangat kita harus hati-hati. Ya, karena YouTube itu biasanya untuk tontonan. Tetapi kita ketika beribadah dengan aplikasi YouTube, kita tidak sedang nonton ibadah. Tetapi kita harus beribadah. Semangat yang sama, spirit yang sama. Meskipun tetap suasananya pasti beda ketika ada di gereja dengan ada di rumah. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara-saudara ketika mereka itu setia mempraktekkan hal itu, dikatakan maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mungkin mujizat dan tanda yang sifatnya supranatural itu, orang sakit didoakan, tumpang tangan langsung sembuh itu mungkin sudah jarang. Masih ada tetapi jarang kita alami. Tetapi mujizat itu bagi saya adalah ketika orang yang normal dulunya itu suka sakar PDW, semaunya sendiri, hidup jauh dari Tuhan, mengagung-agungkan kedagingan dan dosa, sekarang berubah. Dulu tidak peduli pada orang lain, sekarang peduli pada orang lain. Dulu menyiksa orang lain, membuli orang lain, sekarang memperhatikan orang lain, mendorong orang-orang lain, mengatakan kata-kata yang positif. Dulu merusak hidup orang, sekarang membangun hidup orang dengan normal yang baru. Itu bagi saya adalah mujizat. Ketika kita bisa mengungkapkan hal yang positif di tengah hal yang negatif, mengungkapkan hal yang optimis di tengah segala kepesimisan, menjadi inspirasi, menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari problem, itulah mujizat. Ketika kita ada di dalam sebuah persekutuan, ketika kita menghadirkan Kristus, menjadi Kristus-Kristus kecil itu. Berikutnya saudara-saudara, ketika kita saling mengenal dan mengasihi, di dalam saling mengenal dan mengasihi dalam konteks lokal itu melibatkan juga unsur pelayanannya. 3.000 jiwa yang bertobat itu mereka saling mendukung satu sama lain, saling percaya, tetap bersatu. Mereka juga berbagi harta milik, berbagi dompet, gitu ya. Saling memperhatikan satu sama lain. Prinsip kelebihan seseorang mencukupkan kekurangan orang lain. Kita sama-sama memberikan persembahan untuk keperluan operasional gereja dan keperluan pelayanan. Kita dipersekutukan bukan karena tempat parkir yang sama saja, bukan karena gedung ibadah ini saja, tetapi kita juga dipersekutukan karena kesatuan hati kita. Sehingga karena itu kita saling menolong satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Melayani itu banyak sifatnya, banyak modelnya, banyak bentuknya. Tidak hanya berupa uang, tetapi salah satunya adalah berbagi itu. Kita mencukupkan kekurangan-kekurangan orang lain. Kita berbagi talenta, begitu ya. Nah, saudara-saudara, ini sedikit endorsement gitu ya. Itu ada katalog belanja, saudara-saudara ya, di grup WA masing-masing itu. Nah, cobalah pertimbangkan untuk berbelanja melalui katalog itu supaya ada perputaran uang di antara jemaat-jemaat ini. Ya, saudara-saudara boleh mempertimbangkannya. Dan yang diberi kepercayaan juga menjalankan kepercayaan itu.
Kalau kita merasakan diri kita itu dikenal, dikasihi, dilayani, diperhatikan, diuwongke, wah bahasa Jawa iki. Terjemahan. Diorangkan, ya, diorangkan, gitu kita pasti nyaman, gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Saudara, berikutnya di dalam kita saling mengenal dan saling mengasihi itu memang saudara tidak hanya di dalam kelompok yang besar. Ya, karena itu dikatakan di ayat 46 dan 47, mereka juga berkumpul dalam kelompok yang lebih kecil. Keluarga per keluarga, beberapa keluarga jadi satu. Mereka bergiliran, hari ini persekutuan di tempat A, besok tempat B, besok tempat C gitu. Jadi ada kelompok kecil. Para rasul menyadari perlunya kelompok yang lebih kecil. Karena itu ada perkumpulan beberapa keluarga. Intergenerasi itu sudah dipraktekkan dari pertama kali ada jemaat perdana, jemaat mula-mula itu. Sudah dihidupi, sudah dipraktekkan. Para rasul itu ingat, dulu apa yang diajarkan, yang dialami bersama Yesus. Tidak bisa nih kalau hanya dalam kelompok besar. Karena kalau hanya di dalam kelompok besar 3.000 orang, bukannya enggak perlu, itu tidak ada sentuhan yang sifatnya personal. Tidak ada sentuhan yang sifatnya itu pribadi demi pribadi. Harus ada sentuhan yang bersifat pribadi. Dan ketika itu berbicara pribadi lepas pribadi, maka tidak bisa rombongan. Karena itulah perlu kelompok kecil. Karena itulah kita juga membentuk kelompok-kelompok kecil yang sudah kita usahakan dari tahun ke tahun. Supaya kita itu mencontoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam kelompok yang lebih kecil itu kita bisa lebih personal. Kita tahu alamatnya di mana, pergumulannya apa, keluarga-keluarga, anaknya siapa, orang tuanya siapa, kejadian-kejadian penting di dalam hidupnya itu seperti apa, dia masih bergumul di dalam kondisi ini, di dalam hal ini, kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Itu kita hanya bisa kalau melalui kelompok kecil, saudara-saudara. Karena itu kita berjuang di situ. Saudara-saudara tentu sebagian besar saya yakin sudah terlibat di dalam kelompok kecil. Sudah ada yang setahun bahkan. Bahkan pakai bahan Abraham mungkin juga sudah ada yang selesai. Jadi kita mulai kenal nih. Ketika kita saling mengenal, saling mengasihi itu artinya kita akan saling mendekat satu dengan yang lain. Tetapi problemnya saudara-saudara ketika saling mendekat satu sama lain itu topeng kita makin lama makin terlepas. Nah ketika topeng kita makin lama makin terlepas itu kita berani menjadi apa adanya. Sehingga kejelekan, keburukan, watak-watak kita yang asli, watak-watak kita yang jelek itu mulai terlihat. Enggak bisa lagi disembunyikan. Dan ketika itu tidak bisa disembunyikan terjadilah yang namanya besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesamanya. Ketika besi ketemu besi dan saling bergesekan itu timbul api. Timbul masalah, timbul salah mengerti, timbul rasa sakit hati barangkali. Nah disinilah saudara-saudara, tadi saya katakan di awal. Kematian dan kebangkitan Kristus itu harus kita ingat, jangan kita lupakan. Kita berelasi dengan orang yang masih bergumul dengan dosa. Kita sendiri juga masih bergumul dengan dosa. Ada saya kekurangan, ada di dalam kelompok saya, itu juga kekurangan yang belum teratasi dengan baik. Masih tertatih-tatih lah ketika kekurangan ketemu dengan kekurangan itu. Terjadilah sakit hati, miskomunikasi, konflik, rasa enggak enak. Lah mari. Ingat, yang mempersatukan kita adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kalau saya diampuni oleh Yesus, maka saya juga harus berpikir dia juga diampuni Yesus. Saya layak menerima pengampunan Yesus, dia layak menerima pengampunan Yesus. Dan berdasarkan inilah kita saling mengampuni, saling memaafkan, saling belajar satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara bagi yang sudah mempunyai kelompok kecil dan mulai ada gesekan satu sama yang lain, tidak masalah. Yang penting diselesaikan baik-baik, dibicarakan baik-baik sebagai orang yang sama-sama sudah diampuni.
yang sama-sama sudah diberikan hidup yang baru. Sehingga makanya dasar kita saling mengenal dan saling mengasihi itu apa? Kalau saudara-saudara mendasarkannya hanya pada yang sifatnya transaksional, untung rugi, waduh banyak ruginya nih aku kalau kenal kamu, ya sudah, saudara-saudara tidak akan melangkah lebih jauh di dalam saling mengenal dan saling mengasihi itu. Tetapi kalau dasarnya itu adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita akan mau mencoba belajar, mencoba melangkah, memperbaiki, supaya saudara seiman saya yang ada di dalam satu kelompok itu bertumbuh, mendapatkan dukungan, didoakan, ditolong, didampingi di dalam mengalahkan dosa-dosanya itu. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau menyampaikan, sudah saya sampaikan ulang. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikhotbahkan oleh pendeta Rick Warren itu. Ketika dia berkhotbah, kemudian dia mengundang kelompok para pria itu untuk bersaksi. Dan di situ diceritakan bahwa ada seorang pria yang dia itu kecanduan seks gitu ya. Tetapi dia punya tugas tuh sering keluar kota. Nah, ketika di luar kota itulah dia merasa paling lemah, merasa paling membutuhkan dukungan. Karena kalau tidak menonton film-film yang seperti itu, dia juga pasti mengundang gitu ya. Nah, karena itu kemudian rekan satu kelompoknya itu kemudian janjian ya. Kapanpun kamu keluar kota, nginep di hotel, di motel sendirian dan ingin mencet saluran yang begituan atau mengundang wanita yang itu, maka teleponlah salah satu dari antara kami. Kita ngobrol supaya kamu tidak jatuh. Jam berapapun kami bersedia, salah satu dari antara kami. Nah, dia menceritakan itu. Saya bersyukur ada teman-teman saya ini yang mendukung saya, yang mendorong saya, yang tidak membodoh-bodohi saya, kira-kira begitu ya. Sehingga saya itu diterima apa adanya. Saya didukung supaya saya menang atas dosa itu. Nah, saudara-saudara, kita semua membutuhkan itu. Karena itu saudara-saudara, tema pelayanan kita tahun ini adalah menjadi murid Kristus yang otentik dengan semakin mengenal, mengasihi, mencerminkan dan melayani Tuhan melalui kelompok kecil. Karena itu saya mendorong saudara-saudara yang belum mempunyai kelompok kecil, carilah kelompok kecil. Dan kalau kelompok kecil yang ada sekarang ini betul-betul membuat saudara itu tidak bisa bertumbuh, jangan tinggalkan kelompok kecil, boleh berganti kelompok kecil. Tapi jangan sampai tidak mempunyai kelompok kecil. Karena disitulah pertumbuhan itu terjadi. Pengajaran itu terjadi. Penyembahan itu terjadi. Pelayanan itu terjadi. Disitulah kita mempraktekkan secara lebih personal. Secara one on one. Itu semakin mengenal, semakin mengasihi. Tetapi tentu saja akan ada banyak dinamika di dalamnya, akan ada banyak pergumulan di dalamnya ketika kita mau sungguh-sungguh saling mengenal dan saling mengasihi, terutama di dalam konteks antar jemaat, di dalam kelompok kecil. Tetapi ingatlah modal kita yang utama, bahwa kita itu adalah sama-sama orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sama-sama melalui kebangkitan Kristus, kita juga dibebaskan dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh kembali meneguhkan untuk kita melakukan extra mile, untuk kita melakukan usaha-usaha yang lebih, bukan ala kadarnya, bukan seadanya. Ya, mari kita terus berjuang, ya, saling mengenal, saling mengasihi. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini. Saya yakin dan percaya bagi kita semua yang taat pada firman Tuhan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memberikan jalan. Selamat saling mengenal dan saling mengasihi. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita saat hening sejenak.
help us grasp the heights of your plans for us. Words unchanged from the dawn of time that will echo down to eternity, and by grace will stand on your promises, and by faith will walk as you walk with us. Speak, oh Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Speak, oh Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Dengan sikap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita dan kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena di tengah-tengah situasi yang sulit dan tidak mudah ini, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami, bahkan Tuhan beri kekuatan, penghiburan, hikmat dan bijaksana untuk menjalani hari demi hari hingga saat ini. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah yang masih menggunakan aplikasi YouTube. Kiranya Tuhan tolong pimpin tim multimedia dan juga segala peralatan yang dipakai, pelayan-pelayan yang ibadah, yang bertugas, boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ingatkan kami untuk tidak terjebak di dalam nonton ibadah, melainkan juga kami berpartisipasi, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, meskipun beribadah di rumah dengan menggunakan YouTube. Tuhan, kami juga mohon hikmat dan bijaksana-Mu di dalam pergumulan kami untuk rencana membuka gedung gereja kembali. Ada banyak protokol yang harus dipersiapkan, prosedur yang dipersiapkan. Berikan kami hikmat dan bijaksana, sehingga semuanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Biarlah keputusan kami tidak gegabah, melainkan kami terus mengingat bahwa ibadah itu seharusnya merawat kehidupan dan bukan mengancam kehidupan. Tolong Tuhan juga rencana untuk peneguhan penatua yang baru maupun juga perkenalan para pengurus yang nanti setelah peneguhan penatua baru dan selama ini pengurus-pengurus yang lama boleh tetap menjalankan tugasnya sampai ada gantinya yang baru. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan bijaksana
dan kesetiaan dan kerinduan untuk melayani. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas pelayanan yang dilakukan secara daring dalam jaringan atau online, kiranya itu juga boleh berlangsung dengan baik dan menjadi sarana yang mendatangkan berkat meskipun terbatas juga. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang terpaksa kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari nafkah sehubungan dengan PSBB dan kondisi ini. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang berikan kesabaran dan juga kreativitas di tengah-tengah kondisi ini. Kami juga mengingat untuk adik-adik kami yang melanjutkan ke SD, ke SMA, ke SMP, ke SMA, dan ke perguruan tinggi, mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk kesehatan para karyawan gereja yang harus masih bertugas dengan bergiliran. Tolong Tuhan juga jaga kesehatan dan juga semangat di dalam terus melayani. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah, di dalam menerapkan kebijakan, di dalam mengimplementasikan kebijakan, supaya bisa mengendalikan wabah dan juga supaya ekonomi boleh bergerak kembali. Tolong Tuhan juga kedisiplinan masyarakat di dalam tetap beraktivitas sambil menjalankan protokol kesehatan, supaya benar-benar baik kesehatan maupun ekonomi bisa berjalan berdampingan. Tolong ya Tuhan, jauhkan dari usaha-usaha jahat untuk mengkorupsi bantuan-bantuan maupun usaha-usaha jahat lain. Tolong kami supaya bergandengan bersama sebagai komponen bangsa ini, supaya kami boleh menang melawan pandemi ini. Tolong Tuhan untuk kestabilan politik, keamanan, dan ekonomi ini di masa-masa new normal ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu, kami mau menaikkan doa kami dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang tidak pernah membiarkan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, sanggup memberikannya, bahkan seringkali melebihi apa yang bisa kami lakukan dan pikirkan. Tuhan, kuatkan kami untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Kuatkan kami selama kami menantikan Engkau. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu jerih payah yang kami lakukan di dalam persekutuan denganmu tidak akan sia-sia. Inilah doa dan permohonan kami. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nat persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria
diri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah buat kami. Bapa, kami saat ini memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan yang berkenan akan persembahan kami ini, dan mohon hikmat Tuhan kepada setiap kami yang mengelola persembahan ini, agar secara optimal dapat dipergunakan untuk membangun persekutuan di gereja kami, dan juga untuk menolong sesama kami, demi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami naikkan doa yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin.